Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Menjadi Pembaca Efektif. Langsung saja kita ke pembahasannya yuk. Apa yang dimaksud dengan membaca efektif? Salah satu tujuan utama dari membaca adalah untuk memperoleh banyak pengetahuan dan pemahaman dari bacaan. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas membaca, yaitu keefektifan membaca. Membaca efektif adalah proses membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik. Pasalnya, bukanlah membaca efektif jika sekadar dapat membaca dengan cepat, tetapi tidak dapat memahami isi bacaan dengan baik. Sebaliknya, apabila kira dapat membaca dengan pemahaman penuh, tetapi kecepatan bacaan kita sangat lambat, dapat dikatakan bahwa kita membaca dengan tidak efisien. Jenis bacaan, buku. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Jenis bacaan buku. Yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Yang kedua, buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Unsur-unsur buku. Unsur buku dibedakan tergantung jenisnya, yakni buku non-fiksi dan buku fiksi. Unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika. Unsur buku fiksi yang dapat dikomentari. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Penyajian alur cerita. Merangkum buku. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Berikut panduan praktis merangkum buku berdasarkan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, dan penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, dan tanggal terbit. 2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. 4. Berdasarkan butir nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. 5. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. 1. Tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan pengingat judul tersebut. 2. Buat cabang utama terkait topik tadi, misalkan apa definisi mindmap, bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan, dan bagaimana aplikasinya. 3. Teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna berbeda. 4. Ingat, beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin sedikit semakin baik. Kalian mencatat bukan untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. 5. Selanjutnya dari tiap cabang buat sub cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. 6. Gunakan garis-garis pengkung dan alur yang nyaman buat tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. 7.
Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Membuat komentar buku. Mengomentari isi buku sebenarnya adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku. Adapun hal-hal yang bisa dikomentari pada buku fiksi dan non-fiksi dipaparkan berikut. Membuat buku non-fiksi. 1. Apa judul dan tema buku? 2. Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? 3. Apa garis besar isi buku? Apa isi tiap bab? 4. Apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto ilustrasi, tebal grafik? Apakah membantu memperjelas? 5. Bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematika mudah diikuti? 6. Apakah bahasanya mudah dipahami? 7. Bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Membuat buku fiksi. 1. Langkah untuk dapat menilai buku fiksi adalah dengan membaca buku yang akan dinilai. Saat membaca, jawablah pertanyaan berikut. 2. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan? 3. Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? 4. Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? 5. Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? 6. Apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? 7. Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Struktur komentar buku. 1. Data buku. 2. Info singkat tentang terbitan atau edisi. 3. Ringkasan cerita. 4. Tanggapan penulis tentang cerita. 5. Penilaian terhadap buku. 6. Data atau info penulis. Contoh komentar terhadap buku disertai strukturnya. Data buku. Buku kumpulan dongeng Bulan Kuning, kumpulan dongeng Bobo ke-23, PT Penerbitan Sarana Boba, 48 halaman. Info singkat tentang terbitan atau edisi. Bulan Kuning adalah buku kumpulan dongeng Bobo ke-23. Di dalamnya ada sekitar 20-an dongeng. Salah satu dongengnya yang menarik adalah Sang Prabu dan si Petani. Ringkasan cerita. Sang Prabu dan si petani menceritakan tentang seorang raja yang tersesat di hutan, terpisah dari seluruh penggawa yang mengawalnya. Pada berjalan sendiri dan sampailah di persawahan. Di situ raja bertemu dengan seorang petani sederhana di gubungnya. Si petani tidak mengenalnya sebagai rajanya. Tanggapan penulis tentang cerita. Kisah ini tentu saja menjadi menarik. Pada awalnya raja tidak berterus terang bahwa dia adalah raja. Dalam percakapan mereka, kita mengetahui betapa si petani yang sederhana itu bersikap selalu ramah dan baik hati kepada setiap tamu yang baru dikenalnya. Dia bukan sengaja bersikap ramah dan baik karena dia tahu sedang berhadapan dengan rajanya. Penilaian terhadap buku. Meski dongeng ini pernah dimuat di majalah Bobo, tetapi masih menarik ketika dibaca. Apalagi kini dongeng-dongengnya diilustrasi dengan gambar-gambar indah, penuh warna sehingga suasana dongengnya amat terasa. Data penulis ISS atau Tim Anak. Sumber Kompas 26 Oktober 2003. Contoh kutipan rangkuman buku fiksi. Nono ketakutan. Kenapa dia tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Padahal dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Ada anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana. Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Setelah itu Nono bertemu dengan gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Nono harus berperang melawan gerombolan semut hitam. Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman di Wulingi. Tapi sulit dia bisa kembali karena dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu. Berkat kegigihannya, Nono bisa mengalahkan semua rintangan di dunia misteri dan kembali ke dunia nyata dan kembali ke rumah nenek buyutnya. Contoh komentar terhadap buku. Contoh komentar buku non-fiksi dan contoh komentar buku fiksi. Contoh komentar buku non-fiksi. Contoh komentar buku non-fiksi dibagi menjadi 2, yaitu contoh 1 dan contoh 2.
Contoh 1. Dari judulnya saja buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul, Karena Buku Senikmat Susu, benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut, sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca dituliskan secara rinci, sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar, sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Contoh 2. Membaca buku ini senikmat minum susu persis seperti judulnya. Masalah minat baca yang sangat teknis dikemas dalam bentuk cerita tentang seorang anak yang bernama Alif. Cerita tentang anak yang sangat gandrung membaca di awal buku ini menjadikan pembaca tertarik begitu memulai membaca. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa dibina sejak kecil dengan cara-cara yang mudah dan mengasyikkan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini komunikatif. Buku ini memberikan contoh-contoh yang cukup banyak sehingga sangat praktis bagi orang yang akan memupuk minat baca anak-anaknya dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Contoh komentar buku fiksi. Buku ini menunjukkan fantasi yang berwarna lokal Indonesia. Penulis Indonesia membuat cerita fantasi berbau lokal dengan rinciannya yang unik. Membaca anak rembulan. Siapapun akan mendebat pendapat itu dan meyakini waktunya anak negeri unjuk gigi. Sangat lokal, fantastik, dan tak terlupakan. Saya senang bisa membaca lagi karya terbaru Joko Lelono. Imajinasinya sangat kuat membangun plot cerita fantasi lokal yang enggak kalah keren dengan fantasi asing. Contoh komentar dengan disertai ringkasan. Buku Anak Rembulan. Negeri misteri di balik pohon kenari. Anak Rembulan. Negeri misteri di balik pohon kenari. Penulis Joko Lelono. Penerbit Mizan atau Mizan Fantasi. Cetakan 1 Agustus 2011. Tebal 350 halaman. ISBN 978 979 433 6373. Ringkasan. Saya senang bisa membaca lagi karya terbaru di Joko Lelono. Imajinasinya sangat kuat membangun plot cerita fantasi lokal yang enggak kalah keren dengan fantasi asing. Tokoh utama Nono. Digambarkan sesuai stereotip novel Joko Lelono yang saya temukan sejak novel Getaran Balai Pustaka. Mungkin tahun jebol lah, yaitu sosok smart boy, tipikal juara kelas atau ketua kelas, kebanggaan orang tua, dan memiliki kemandirian yang mengalahkan event mahasiswa zaman sekarang. Nggak percaya? Well, first start. Nono yang kelas 5 SD sudah dibolehkan dan mampu naik kereta api sendirian pulang kampung. Dan kemampuan karatenya cukup mumpuni untuk melawan 4 preman kelas standar. Bahkan bisa mengajari seorang kesatria di era time travel. Kalau nggak gitu, bukan
bukunya The Jokolono. Hehehe. Kemampuan yang berlebihan ini memang cukup standar di masa-masa 70-an. Selain level kemandirian seorang anak di masa lalu memang lebih tinggi daripada anak-anak sekarang yang terbiasa hidup enak. Tahun 70-an adalah juga masa di mana kebudayaan menerima konsep anything is possible. Manusia bisa mendarat di bulan. Superhero membanjir di benak kultur pop. Negara-negara juragan baru bermunculan seiring minyak menjadi komodit utama yang menjanjikan kemakmuran, keberlimpahan. Masa-masa optimistik, tak heran konsep bocah jagoan bisa diterima. Untuk zaman sekarang memang agak kurang realistis. Apalagi tren 90-an ke sini. Di tengah depresi ekonomi dunia dan ancaman kiamat kian dekat, sosok protagonis banyak muncul dalam konsep antihero. Dan satu lagi, ciri masa lalu yang dibawa kembali ke masa kini oleh sang maestro adalah pengguna tokoh utama kanak-kanak. Di novel ini ada 4 tokoh sentral yang dimainkan anak-anak, yaitu Nono, Sarge, Trimo, dan Sang Ratu Merah dari Kerajaan Telaga Harum. Coba tengok, nggak usah jauh-jauh, di Fikfan Indo ini. Ada berapa buku fantasi yang tokohnya anak-anak? Hanya segelintir. Kebanyakan Fikfan lokal bertokoh pemuda atau pemudi dengan rank usia 17 sampai 20-an tahun. Kira-kira sesuai rentang usia penulisnya. Di buku ini, aroma petualangan yang sangat kuat. Di kehidupan nyata, Nono gemar bertualang naik sepeda pamannya. Menjelajah, mampir sana-sini. Pengarang jadi banyak kesempatan untuk menguraikan berbagai elemen petualangan itu. Sampai soal pabrik tahu segala bisa diceritakan. Ngelantur, syukurnya tidak. Semua pada porsi yang pas dan cukup diperlukan untuk menghidupkan cerita.